Waktu engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, engkau gak ngandelin rekening bankmu, engkau gak ngandelin bosmu, kamu gak ngandelin sarjanamu, kamu gak ngandelin warisanmu. Tapi waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan gak perlu ngomong banyak, cuma satu hal, salam bagimu. Artinya dia memberkati kamu. Dia berkata, from this day until the end, kamu gak perlu minta berkat, sebab semua yang kau perlukan dan butuhkan sudah disediakan dan diberikan oleh Tuhan untuk kamu. Haleluya. Buka sekarang Matius pasal yang ke-28. Saya mau kasih tahu the power of encounters. Kenapa Anda harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan? Why must you have encounters with Jesus? Kenapa Anda harus memiliki perjalanan yang supranatural? Karena waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Yang membuat Sion berbeda adalah Sion adalah tempat di mana Anda bisa menemukan Tuhan. Sion adalah tempat di mana hadirat Tuhan kental di sana. Sion adalah tempat di mana instruksi suara Tuhan diperdengarkan di sana. Sion adalah tempat di mana orang yang ada di atas Sion, Anda menerima kekuatan yang baru setiap hari. Kalau Anda berjalan dalam dimensi Sion, the glory of Zion adalah you see Jesus. Berkat yang Anda alami, kemuliaan yang Anda alami, tidak tergantung dengan keadaan dunia ini. Kemuliaan dan berkat yang Anda alami tidak tergantung dengan keadaan zaman saudara. Tapi the blessing comes from the throne of Almighty God. Yang mengerti katakan amin. Matius 28, firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena yang adalah orang dilepaskan dari 7 roh jahat. Wanita-wanita ini bukan salah satu dari 12. Nama mereka gak disebut sebagai salah satu dari rasul. Nama mereka gak disebut sebagai seseorang yang spektakuler. Maria Magdalena seringkali disalah mengertikan, betul gak saudara? Tapi dia mengalami kelepasan. Maria Magdalena dan Maria yang lain bicara tentang orang Kristen, orang percaya. Anda sempat merasakan kuasa Tuhan, Anda sempat merasakan jamahan Tuhan, Anda sempat dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi orang yang merdeka, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah selamat, Anda gak akan gitu aja. Tapi ternyata orang-orang ini datang ke kubur Yesus. Dan Alkitab mencatat kenapa mereka datang ke kubur Yesus. Mereka datang ke kubur Yesus karena mereka mencari Yesus. Zion people adalah orang-orang yang mencari Yesus meskipun gak disuruh. Zion people adalah orang-orang yang cinta akan hadirat Tuhan tanpa dipaksa. Anda gak akan temukan ada perintah dari Yesus, datanglah ke kuburku pada hari yang ketiga. Ada gak perintahnya? Gak ada loh. Mereka gak nangkep kalau Yesus akan bangkit. Gak ada penampakan malaikat bilang datang ke kubur Yesus. Love Jesus bukan karena pengen lihat penglihatan. Love Jesus bukan karena terima berkat. Love Jesus bukan karena terima. Simply love Jesus. And saudara tahu bahwa ini nubuatan. Waktu saya baca Matius 28 yang pertama, Tuhan berkata banyak orang Kristen yang datang ke gereja kayak datang ke kuburan. Mereka gak temukan apa-apa. Mereka datang yang ada mati gerejanya. Tapi I want to prophesy in the name of Jesus. Mungkin saudara merasa selama ini kehidupan spiritual saudara stuck. Mungkin Anda merasa saya gak alami hadirat Tuhan. Mungkin Anda merasa saya gak alami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi I'm declaring to you bahwa saudara dan saya ada di sebuah musim di mana yang tadinya saudara datang dan semuanya mati. You are about to have an encounter, perjumpaan dengan Tuhan Allah yang hidup. Yang mengerti katakan amin saudara. Ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari. Itu garis bawah itu. Perjumpaan spiritual hanya akan datang kepada orang-orang yang murni nyari Yesus. Seeking Jesus. Kalau Anda mencari Yesus, Anda rela direpotkan demi ketemu Yesus.
Kalau Anda cari Yesus, Anda rela kehilangan waktu untuk dirimu sendiri demi Yesus. Malaikatnya bilang, kamu gak cari aku, kamu gak cari surga, kamu gak cari perjumpaan. Yesus yang kamu cari. Dia gak ada di situ. To be spiritual people, kita harus kembali ke dasar pokok. Saudara dan saya mengejar Yesus, mencari Yesus lebih daripada Anda cari berkat, lebih dari cari sembuh, lebih dari cari nubuatan. You seek Jesus, sebab yang kau cintai bukan tangan Tuhan, tapi yang kau cintai adalah wajah dan hatinya Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. They seek Jesus. Anda tahu bahwa malaikat itu datang bukan untuk menggulingkan batu supaya Yesusnya keluar. Yesusnya udah gak ada di dalam. Jadi malaikat itu datang untuk siapa saudara? Buat itu perempuan-perempuan. Do you know when you seek Jesus, supernatural heavenly reinforcement akan turun buat saudara. Kalau Anda mengejar Yesus, Tuhan akan kirim pasukan malaikatnya untuk membantu saudara, melolong saudara, memampukan saudara, menguatkan saudara. Do you believe that? Anda percaya gak itu? Gempa bumi terjadi. Saya mau kasih tahu, kalau engkau cari Yesus, alam akan diputar sama Tuhan untuk tolong saudara. When you seek Jesus, yang mustahil buat manusia, semuanya mungkin buat Tuhan. When you seek Jesus, the impossible will become possible. Dan ini tanda yang Tuhan akan berikan kepada siapa? Gerejanya. Yaitu adalah saudara dan saya yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin saudara. Malaikat ini bilang, Jesus whom you seek. Nggak ada di dalam. Tapi mereka cari Yesus. Lanjutin. Ayatnya ngomong seperti apa saudara? Alkitab berkata ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Watch number 7. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati dan ia mendahului kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Waktu mereka mengalami perjumpaan dengan surga, wanita-wanita ini membawa mandat dari Tuhan. Diutusnya ke siapa saudara? Bukan ke orang gak pernah kenal Yesus, ke 12 murid Yesus, minus Yudas Iskariot kan udah mati. You know what this is prophesying? Orang-orang Sion adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gak peduli Anda pemimpin gereja atau bukan. Gak peduli Anda punya pengalaman pelayanan atau enggak. Gak peduli berapa lama Anda jadi orang Kristen. Gak peduli berapa lama saudara sudah jadi penatua di gereja. Gak peduli berapa lama saudara jadi pastors di gereja. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan saudara akan diutus kepada orang-orang Kristen yang notabene udah Kristen bangkotan saudara. Tuhan bilang sama perempuan-perempuan ini, kamu pergi ke 11 murid. Katakan sama mereka bahwa Yesus bangkit dan temui aku di Galilea. This is people of Zion. Bukan yang 11 loh yang ngalamin perjumpaan. Siapa yang ngalamin perjumpaan? Wanita-wanita yang dilihat dunia bukan siapa-siapa. Tapi their hearts, they were seeking Jesus. Murid-murid gak ada yang percaya Yesus bangkit. Bahkan Petrus kembali ke kubur Yesus. Tapi Petrus gak ngalamin perjumpaan dengan malaikat itu. Perjumpaan supranatural tidak turun dan hanya terjadi kepada orang-orang tertentu. Pendeta, pengkhotbah, hamba Tuhan, yang apostolik, profetik, tik-tik-tik yang lain. Gak kayak begitu saudara. Perjumpaan supranatural terjadi kepada siapapun. Katakan sama-sama dengan saya siapapun. Katakan dengan saya siapapun. Siapapun yang haus dan lapar akan Tuhan. That the encounter is yours. Tahu saudara yang menarik apa? Waktu malaikat itu muncul, gempa bumi terjadi. Malaikat itu menyampaikan pesan Tuhan, mandat Tuhan. Cuma para wanita yang ngelihat atau ada orang lain yang lihat? Ada orang lain yang lihat. Siapa yang lihat? Penjaga-penjaga Romawi. Alkitab berkata mereka mendengar suara yang sama. Mereka melihat hal yang sama. Sampai bahkan mereka mukanya pucat bagaikan orang mati. So saudara dan saya berbangganya bukan karena ngelihat penglihatan. Dukun juga bisa lihat. Ngerti gak saudara? Tapi dampak yang diberikan sama wanita-wanita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan penjaga-penjaga Romawi
yang melihat hal yang sama, mendengar hal yang sama, beda sekali. Kalau Anda baca di Matius 28, di ayat yang seterusnya, gara-gara penjaga-penjaga itu, gak cinta Tuhan, gak kenal Tuhan, ketemunya sama ahli Taurat orang Farisi lagi. Terus ahli Taurat orang Farisi bilang apa? Bungkem mulutmu. Gua kasih duit. Jangan ngomong. Tenang, semua akan dibuat mudah buat kamu. Apa yang mencuri your encounter? Waktu engkau lebih cari Tuhan, permudah bisnisku. Permudah keluargaku. Permudah jalan depanku. Kalau engkau lebih cari jalan pintas. Kalau engkau lebih cari orang ngomongnya apa. Disukai gak sama orang? Kenapa saya perlu ngomong seperti ini? Banyak orang yang meninggalkan imannya hanya karena dapat cuan. Nggak mungkin pastor saya sangkal Yesus. Dan kenapa ada orderan Anda nggak datang ke gereja? Mengerti nggak saudara? Mengerti nggak saudara? Kalau kita nggak latihan sekarang, Alkitab berkata bahwa di akhir zaman banyak yang murtad. Orang murtad berarti orang kenal Tuhan, bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Tuhan lagi banyak expose di gereja di Amerika, lagi amburadul. Pemimpin-pemimpin yang kita kagumi lagi banyak berjatuhan. Ada orang yang berjatuhan, orang Kristen bilang, saya gak mau ikut Tuhan lagi. Saya berubah agamanya. Yang bodoh lu. Yang gagal orang kenapa lu ngecewainnya Tuhan. Yang gagal orang kenapa lu blame-nya Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, bumi boleh bergoyang. Orang semua di samping kamu, yang tadi jalan sama kamu, bisa menyangkal Yesus. Tapi kamu gak mungkin sangkal Yesus. Karena kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Zion people adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Karena orang bisa gagal, pendetamu bisa gagal, gereja bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. You have to have encounter with Jesus. Alkitab mencatat di Matius 28, gara-gara para prajurit, Alkitab berkata, sampai hari ini banyak orang Yahudi gak mau percaya Yesus. Lihat malaikat, dengar suara malaikat, ngelihat Yesus bangkit, but yet, karena hati mereka gak ngejar Tuhan. Bukannya jadi berkat, menyesatkan banyak orang. Tahu Tuhan mau ngomong apa? Zion people adalah orang-orang yang jadi berkat apapun resikonya. You cannot be Zion people. Anda gak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau bukannya orang diberkati, orang tersandung sama hidup saudara. Tapi wanita-wanita ini berbeda. Anda harus tahu kalau saudara sedang dibawa kepada dimensi apostolik dan profetik. Dimensi apostolik dan profetik itu kelihatannya wow, tapi serangannya banyak. Yang gak suka banyak. Orang profetik itu paling salah dimengerti kan. Lu ngomong bener orang gak suka, apalagi lu ngomong salah. Saudara pikir menyampaikan nubuatan itu gampang? Enggak. Gara-gara bernubuat, banyak nabi-nabi dicaci. Dari zaman mana? Zaman Alkitab. Apostolic and prophetic is a lonely journey. Saudara dan saya sekarang lihat Rasul Paulus keren. Ada yang lihat Rasul Petrus keren. Coba hidup di zamannya mereka. Gak ada yang suka sama mereka. Mereka dianggap biang kerok. So saya mau tanya, are you sure you want to be apostolic and prophetic? Kalau mau, then your mentality has to change. Because the apostolic and prophetic is not just about the power and the glory. It's about the person of Jesus. Saudara ketemu sama wanita-wanita ini. Mereka sampaikan ke murid-murid Yesus. Woi, Yesus bangkit. Ada yang percaya gak? Ada yang percaya gak? Gak ada yang percaya. Bagaimana saudara mau diutus oleh Tuhan dengan pesan. Tapi waktu Anda nyampein pesan yang gak ada yang mau percaya. Tapi satu hal yang pasti, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Tapi this woman
Mereka bilang, I'll go. I'll send you. Anda lihat kan tadi di Mazmur 110. Bahwa dari Sion, Tuhan mengulurkan atau mengirim tongkat kerajaannya. Siapa itu tongkat kerajaannya? Saudara dan saya. Kapan dikirimnya? Di tengah-tengah ancaman musuh. Di tengah-tengah perlawanan. Di situ Zion. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Watch this. Saya bacakan ulang ya ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Anda harus tahu, tapi people of Zion akan terima berkat Tuhan dari tempat yang Anda gak sangka-sangka. Matius 28 ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi. Itu orang-orang Sion tuh. Orang-orang Sion gak menunda perintah Allah. Orang-orang Sion gak hitung-hitungan. Untung atau enggak, bahaya atau enggak, they just go. When they hear, waktu mereka mendengar, Tuhan memberikan mandat dan perintah. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara catat, apa sih ciri khas orang-orang yang ada di dalam kemuliaan Sion? You fear God lebih daripada Anda takut sama orang. Amin, saudara. You fear God. Katakan sama-sama dengan saya, takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Yang nomor 2, you will praise, worship dengan suara yang nyaring di hadapan Tuhan. Joy, you will sing with joy. Saudara harus belajar bernyanyi sampai Anda memuji. Nangkep gak perkataan saya? Anda harus belajar bernyanyi sampai Anda memuji. Karena Anda bernyanyi belum tentu memuji. Sing until you praise. Sing until you worship. Dance until you praise. Dance until you worship God. Ini ciri khas orang Sion. Mereka pergi, mereka lari dengan takut, dengan sukacita. Mereka berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah ini nih, nomor 9, ayat yang 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Katakan sama-sama dengan saya, salam bagimu. Katakan salam bagimu. Katakan salam bagimu. Ini Tuhan gak cuma ngomong selamat pagi. Tuhan gak cuma ngomong halo bro. Tuhan gak cuma ngomong halo sis. Tuhan gak cuma ngomong apa kabar. Do you know setiap kali orang Yahudi, apalagi seorang rabi memberikan salam, artinya Tuhan memberikan blessingnya. Waktu wanita-wanita gak pusing sama kehendaknya sendiri, mereka cuma tahu satu, melakukan mandat dan kehendak Tuhan. Waktu engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, engkau gak ngandelin rekening bankmu, engkau gak ngandelin bosmu, kamu gak ngandelin sarjanamu, kamu gak ngandelin warisanmu. Tapi waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan gak perlu ngomong banyak, cuma satu hal, salam bagimu. Artinya dia memberkati kamu, dia berkata from this day until the end, kamu gak perlu minta berkat, sebab semua yang kau perlukan dan butuhkan sudah disediakan dan diberikan oleh Tuhan untuk kamu. Haleluya. Salam bagimu. That's it. Their lives were set forever. When you encounter Jesus, mereka gak ketemu sama Yesus langsung. Mereka dapat mandat, mereka dapat perintah. Dan mereka lakukan dengan segenap hati. Mereka pergi dengan segera. Mereka pergi dengan hati yang semangat. Mereka lakukan kehendak Tuhan. Tiba-tiba Yesus muncul depan mereka. Salam bagimu. One statement dari Yesus merubah hidup mereka selama-lamanya. Waktu Tuhan Yesus berkata salam bagimu, artinya semua yang kamu perlukan sudah selesai. The blessing will come not only to you, tapi kepada anak-anakmu sampai ke cucu-cucumu sampai ke cicit-cicitmu. Haleluya. Hanya karena Yesus berkata salam bagimu. Kalau Anda dengar Tuhan kasih salam, when you encounter Jesus, keadaan bisnismu bisa bertolak belakang dengan imanmu. Keadaan ekonomimu sekarang boleh bertolak belakang dengan janji Tuhan. Tapi Anda akan pegang salamnya Yesus, itu lebih cukup. Lebih dari cukup buat saudara. Karena Anda udah dengar dia bilang, peace, blessing, greetings unto you.
That's the power of encounter, saudara. When you encounter Jesus, semua yang kau perlukan sudah diberikan. Bahkan bukannya diberikan, tapi dilimpah-limpahkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembah. Ternyata penyembahan tidak bisa direkayasa. Anda tidak akan pernah bisa menjadi penyembah kalau Anda belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Gak bisa. Makanya pemusik, penyanyi yang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan berbeda sama yang gak pernah. Makanya di PLC saya dengan gamblang. Prophetic worship di akhir zaman hanya bisa dipimpin oleh nabi-nabi. And prophetic people. Orang-orang yang bisa dengar suara Tuhan. Standarnya sekarang udah terlalu rendah. Saya mau kasih tahu. Yang bangkang di sorga, pemimpin pujian. Betul gak saudara? It means God will have his best worshipers in these last days. Karena yang jatuh bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah saudara dan saya. Yang diubahkan menjadi penyembah-penyembah benar. Yang menyembah di dalam roh dan itu yang dia cari. Worshipers who don't only know how to stand in the glories of God. Tapi penyembah-penyembah yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap kehidupan mereka. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Watch this. Saudara coba buka ke ayat yang ke-17. Saya buktikan ya. Kenapa perjumpaan dengan Tuhan itu penting sekali. Karena kalau Anda ngomong tentang the glory of Zion, Anda ngomong tentang the manifest presence of God. Manifest presence of God akan membuat orang yang mengalami perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan pasti menyembah Tuhan. Kenapa Anda harus punya personal encounter dengan Tuhan? Sebab tanpa personal encounter dengan Tuhan Anda gak bisa nyembah. Alkitab berkata di Matius 28 ayat yang ke-17, saya baca dari 16 deh. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang Anda bisa kok datang ke hari Minggu ibadah, tapi hatimu gak percaya bahwa Tuhan sanggup. Anda bisa kok ibadah, tapi Anda gak percaya bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat. Bisa. Tapi wanita-wanita yang mengalami perjumpaan dengan surga, the moment mereka bertemu dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud dan menyembah di kaki Yesus. Dan Alkitab tidak mencatat bahwa mereka gak percaya. Tapi hati mereka sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan. Saudara lihat gak? Matius 28 ini seperti roadmap. Ayat 18, 19, 20 adalah amanat agung Tuhan. Betul gak? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah apostolik nih. Betul ya? Selamatkan jiwa. Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajarkan mereka apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Saudara dan saya gak akan pernah bisa menunaikan amanat agung. Kalau kita gak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. The Great Commission is a supernatural commission. Amanat agung adalah amanat yang supranatural. Amanat yang supranatural hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang supranatural. Mau program penginjilan, bagus. Saya kasih tahu sama saudara, kebangunan rohani yang akan terjadi dari zaman ini bukan hanya orang terima Yesus. Tapi orang ditransformasi untuk menjadi penyembah-penyembah Yesus. Yang mengerti katakan amin.